Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 4 ya, tentang fluida dinamis. Ya. Jadi definisi dari fluida dinamis adalah suatu fluida atau zat alir yang mengalir, tidak diam. Supaya zat alir itu dapat kita pelajari dengan baik, maka di sini ada beberapa ketentuan yang harus disepakati secara bersama-sama. Yang pertama adalah fluida tidak dapat ditekan atau incompressible, sehingga kerapatan fluida itu homogen. Kemudian yang kedua, tidak ada friksi atau gesekan antara lapis-lapisan fluida, sehingga tidak ada energi yang hilang. Kemudian yang ketiga adalah arus fluida adalah stasioner, tidak berubah terhadap waktu. Ya, yang pertama pembahasan ini adalah jenis aliran fluida. Secara umum bahwa jenis aliran fluida itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah aliran laminer, yaitu aliran fluida dalam pipa sejajar dengan dinding pipa tanpa adanya komponen radial seperti pada gambar ditunjukkan pada gambar ini adalah aliran laminer. Kemudian yang kedua, aliran turbulen. Definisinya adalah aliran fluida dalam pipa tidak beraturan atau tidak sejajar dengan pipa. Di alirannya itu kemana-mana ya. Ini disebut dengan aliran yang turbulen. Biasanya kalau kalian melihat sungai itu biasanya alirannya turbulen, ada berputar kemana-mana. Tetapi kalau kalian melihat keran air itu di pipa itu kebanyakan alirannya adalah aliran laminer karena bersumber pada satu sumber, misalkan dari keran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pembicaraannya adalah tentang debit air, debit fluida. Definisinya di sini adalah banyaknya volume tiap satu satuan waktu. Itu disebut dengan debit fluida. Secara rumus dirumuskan bahwa Q sama dengan V per T. Dengan Q adalah debit air atau debit fluida, V-nya adalah volume, T-nya adalah waktu. Ya. Contoh ini, sebuah bak mandi diisi dengan sebuah air mulai dari 0720 WIB sampai dengan pukul 0750 WIB. Jika debit airnya adalah 20 liter per menit, maka berapa literkah volume air yang ada dalam bak mandi tersebut? Karena di sini satuannya adalah liter per menit, maka waktunya harus kita jadikan menit juga. Sehingga di sini delta T atau T-nya itu sama dengan 0750 dikurangi 0720 sama dengan 30 ya. 30 menit. Nah, contohnya itu. Kemudian ada Q, Q-nya itu sama dengan 20 liter per menit. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapakah volumenya? Tinggal kita masukkan ke persamaan bahwa Q tadi itu sama dengan V per T, sehingga V sama dengan Q kali T sama dengan Q-nya adalah 20 dikalikan T-nya 30 sama dengan 600 liter. Nah, ini adalah volume air yang ada dalam bak kamar mandi. Ya, kemudian berikutnya pembahasannya adalah tentang persamaan kontinuitas. Menyatakan bahwa aliran suatu zat cair dalam fluida itu tetap, artinya dalam penampang besar
maupun penampangnya diperkecil, itu Q-nya, debit airnya adalah sama, kontinu ya, tidak berubah. Sehingga secara matematis dituliskan bahwa A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2 sama dengan debit airnya. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan debit air. Jadi tetap tidak berubah. Itu disebut dengan azas kontinuitas. Jadi Q adalah debit air, yaitu jumlah volume cairan per satuan waktu. Itu jumlahnya tetap meskipun luas penampangnya berbeda-beda. Contoh ketika kita nyuci mobil atau nyuci motor gitu ya, itu supaya pancaran airnya lebih, jangkauannya itu lebih panjang, maka luasannya diperkecil. Kebalikannya, kalau luasannya diperbesar, penampangnya diperbesar, maka pancarannya pun juga semakin kecil. Itu menunjukkan bahwa ketika A-nya kecil, V-nya itu besar. Kebalikannya, ketika A-nya itu besar, V-nya itu kecil, tetapi Q-nya tetap, debit airnya itu tetap tidak berubah. Itu yang disebut dengan azas kontinuitas. Kita lihat contoh soalnya. Pada gambar di atas itu, atau di samping, diketahui kecepatan fluida pada penampang besar adalah 5 meter per sekon. Berapakah kecepatan aliran fluida pada penampang kecil jika diameter penampang besar 2 kali dari diameter penampang kecil? Di persamaan tadi, kalau kita masukkan ke persamaan bahwa A1 kali V1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2. Ini sebenarnya A-nya dapat kita jabarkan ke D atau ke R. Sehingga kalau kita masukkan ke D misalkan, itu tadi A sama dengan Pi R kuadrat, atau sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Nah, sehingga A-nya bisa kita gunakan ini sebenarnya. Kalau kita gunakan persamaan ini yang menjadi Pi 1/4 Pi D1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan 1/4 Pi D2 kuadrat dikalikan V2. Ini yang diketahui adalah V1-nya. V1-nya adalah 5 berapa? V1-nya sama dengan 5 meter per sekon. Sementara di sini A1-nya itu sama dengan 2 kali dari penampang yang kecil. Maksudnya D ya. D1-nya sama dengan 2 D2. 2 kali D2. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ya masuk aja 1/4 Pi D1 kuadrat kali V1 sama dengan 1/4 Pi D2 kuadrat dikalikan V2. Nah, 1/4-nya kan Pi hilang. Tinggal masukkan aja. D1-nya sama dengan 2 D2. 2 D2 kuadrat dikalikan V1-nya 5 ya, sama dengan D2 kuadrat dikalikan V2 yang kita cari. Ini menjadi 4 D2 kuadrat dikalikan 5 sama dengan D2 kuadrat dikalikan V2. D2 nya dicoret, maka V2 sama dengan 20 meter per sekon. Dari contoh ini dapat kalian perhatikan bahwa ketika A-nya itu besar, diameternya besar, kecepatannya 5. Tetapi kalau diameternya kecil, dari contoh ini, kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Artinya semakin kecil suatu luasan atau penampang itu, maka kecepatan zat cair juga semakin besar. Kebalikannya, kalau penampangnya semakin besar, maka kecepatan zat cair semakin kecil. Artinya berbanding terbalik antara A terhadap V-nya. Ya, selanjutnya kita lihat persamaan yang disebut dengan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dituliskan bahwa P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat itu sama dengan konstan. Ini sama juga dengan hukum kekekalan energi pada
fluida bergerak. Maka skala konstan di sini munculnya P1 ditambah rho GH1 pada keadaan pertama, P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 pada keadaan kedua ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ini persamaan Bernoulli, sama juga dengan hukum kekalan energi pada fluida bergerak. Nah, dari persamaan Bernoulli tersebut ini dapat diturunkan menjadi persamaan teorema Torricelli, bahwa laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian H. Laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju efflux. Fenomena ini dinamakan dengan teorema Torricelli. Persamaannya apa? Di sini bahwa kecepatan zat cair yang keluar itu dirumuskan ini V sama dengan 2G dalam kurung H1 min H2. H1 min H2 kalian perhatikan. H1 nya adalah dari mulai permukaan zat cair sampai ke dasar itu H1. H2 nya dimulai lubang kebocoran sampai dengan dasar. Kemudian H-nya itu dari mulai permukaan zat cair sampai dengan lubang kebocoran. Maka kalau di sini H1 min H2 itu sama dengan H, sehingga V-nya sama dengan akar 2GH. Sekali lagi, H di sini adalah ketinggian atau jarak antara permukaan zat cair terhadap lubang kebocoran. Kemudian jaraknya yang ditempuh X itu sama dengan apa? X sama dengan 2 dalam kurung H dikalikan H2. Diperhatikan hanya adanya. Sekali lagi saya ulangi bahwa H1 itu dari mana? H1 itu dari mulai permukaan zat cair sampai dengan dasar. H2 dimulai dari mana? Dari mulai lubang kebocoran sampai dengan dasar. H sendiri itu sama dengan dari mulai permukaan zat cair sampai dengan titik kebocoran suatu bak. Itu ya. Kemudian X-nya sama dengan 2 dalam kurung H dikalikan H. Nah, kalau ditanyakan T-nya gimana? T-nya dimulai dari mana? Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu mulai jatuh bebas air berada di H2, ketinggian H2. Kita masukkan H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Gerak jatuh bebas H2 itu ya, sama dengan setengah GT kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan 2H2 per G. Sehingga T-nya sama dengan akar 2H2 per G. Ini adalah waktu yang dibutuhkan air dari mulai bocor di sini sampai jatuh ke tanah. T-nya sama dengan akar 2H2 dibagi dengan G. Ya, ini contohnya. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Tentukanlah A, kecepatan keluarnya air. Kecepatan keluarnya air tadi, kalau kita gunakan akar 2GH, maka hanya adalah H yang kecil. Sehingga di sini yang A itu ya, V sama dengan akar 2GH. Hanya yang mana? H yang kecil. H yang kecil itu berapa? 3,2 sama dengan akar 2 kali 10 kali 3,2 sama dengan 64 ya, akar 64 8 lah ya, meter per sekon. Ini adalah kecepatan air ketika bocor ya ke tanah, melaju dari titik kebocoran ke tanah. Kemudian yang B, jarak mendatar terjauh yang dicapai oleh air. Kita gunakan yang X tadi. X sama dengan apa? 2 akar ya, H dikalikan H besar. H dikalikan H besar sama dengan 2 akar
hanya berapa? 3,2 dikalikan 10. 3,2 dikalikan 10 sama dengan 2 akar 32. Akar 32 biarkan saja, satuannya adalah meter. Kemudian yang C ditanyakan waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Kita gunakan T. T-nya itu kita gunakan GJB, yang kita gunakan H besar. Ya. Mulai dari titik bocorannya. H sama dengan setengah IT kuadrat. Hanya berapa? 10. Jarak lubang ke tanah itu 10. Sama dengan setengah dikalikan 10 kali T kuadrat. Persenanya 20 gitu, sama dengan 10 kali T kuadrat, maka T kuadrat sama dengan 2, sehingga T nya sama dengan akar 2, satuannya sekon gitu. Jadi sekali lagi, persamaan yang C ini sebenarnya persamaan GJB, gerak jatuh bebas, GJB. Kemudian yang ini sebenarnya yang D dapat kita cari dengan persamaan GLB X sama dengan V kali T. Sama nanti kalau kita misalkan X sama dengan V kali T, dari 8 dikalikan akar 2, ini ketemunya sama 2 akar 32. Akar 32 itu berapa juga? 16 kali 2. 16 kali 2 di akar kan 4 akar 2 sama dengan 8 akar 2 sama aja meter. Kalau kita gunakan GLB ya X sama dengan V kali T, sama X sama dengan V kali T. Cara yang kedua sama aja, X nya adalah 8, T nya akar 2 meter. Boleh. D ini diperoleh dari GLB. Persamaan GLB adalah X sama dengan V kali T atau S sama dengan V kali T. Nah, ini soalnya ada 2 soal, silakan dicoba dikerjakan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.